Baiklah, ini ada video, kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada fakta yang menarik, terungkap dengan jelas bahwa secara tidak langsung Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mengkafirkan leluhur Ba'alwi Faqih Muqaddam. Ini masuk wilayah interpretasi memang. Kita tahu bahwa Faqih Muqaddam, sebagaimana informasi yang selama ini kita dengar, beliau dikabarkan mi'raj 70 kali dalam sehari. Wa fi riwayatin sekian kali lah. Ini ada di dalam kitab Al-Jawrus Safaf kalau tidak salah. Ini Santri Gunung juga pernah mengupload ya. Kita akan simak terlebih dahulu nih. Coba Anda dengarkan dengan baik ya. Jangan tendensius, jangan jadi pecundang. Anda harus gentleman menerima ini ya. Coba perhatikan ini. Pengalamannya sendiri, Faqih Muqaddam ya Syekh Muhammad bin Ali atau Faqih Muqaddam, bahwa beliau itu menceritakan pengalamannya sendiri kepada Syekh Sa'ad bahwa Faqih Muqaddam ini urijabi ila sidratil muntaha. Urijabi, artinya apa urijabi itu? Urijabi tidak hanya urijabi saja, tapi ila sidratil muntaha. Nah, ya. Jadi di sini redaksinya jelas ya, menggunakan urijabi ila sidratil muntaha, bahwa kata Faqih Muqaddam itu aku dimi'rajkan ke sidratil muntaha, dinaikkan ke sidratil muntaha. Jadi kalau kita melihat redaksi ini jelas ya, yang dimaksud itu bukan mi'raj dalam artian sholat, tetapi memang mi'raj yang ya sama dialami oleh baginda Nabi. Bahkan di sini sampai diwanti-wanti oleh Syekh Sa'ad, tawaqqaf ya faqih fama hadza illa kalamul anbiya. Ini hanya kalam-kalamnya para nabi. Syekh Faqih Muqaddam ini tidak sepatutnya mengatakan seperti itu. Bahkan tidak hanya sekali, di sini satu riwayat dikatakan 7 kali, dan di satu riwayat dikatakan sebanyak 17 kali, dan di riwayat yang lain dikatakan 70 kali. Ya, bisa Anda simak itu. Itu premis pertama. Ya, premis pertama ya. Premis 2, Mbah Hasyim Asy'ari pernah mengatakan, manidda'a atau man qala annahu urija ila sidratil muntaha faqad kafara. Kurang lebih begitu. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, barang siapa yang mengaku atau yang berkata bahwa dirinya dimi'rajkan ke sidratul muntaha, maka dia kafir. Jadi kesimpulannya apa? Konklusinya apa, Pak? Anda harus berani mengatakan itu. Jangan jadi pecundang ente. Ya. Ini bukan kebencian, bukan apa, tetapi kita harus terang-terangan bahwa mi'raj 70 kali ini prediksinya Pak urijabi, urija dan mi'rajatakan bi apa kelawan isun ila sidratil muntaha. Nah, setelah kita mendengarkan video tersebut, sebenarnya yang dipermasalahkan itu apa? Nasab atau perilaku seseorang, perbuatan seseorang atau keyakinan seseorang. Sebab ini dua hal yang berbeda. Nasab ya nasab, perilaku ya perilaku. Betapapun orang itu jelek ya, kalau bernasab ya bernasab gitu. Abahnya bagus, kiai, ulama, anaknya pencoleng, ya tetap nasabnya nyambung. Jadi yang mau dibahas ini nasab apa perilaku seseorang. Oke, taruhlah fatwa Kiai Hasyim Asy'ari itu betul, walaupun di dalam video itu tidak menyertakan referensinya ya, bahkan hafal begitu. Taruhlah itu betul ya, berarti Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak secara spesifik mengatakan Faqih Muqaddam ini siapa-siapa yang mengaku mi'raj ke sidratil muntaha maka dia kafir, kan begitu ya. Tapi jangan lupa Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak membatalkan nasab Sadza Ba'alawi. Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan semua ulama pendiri NU atau ulama-ulama penerus NU ini memang mengakui nasab Sadza Ba'alawi. Jangan kita ragukan. Kiai Hasyim Asy'ari justru mengakui nasab para habaib, bahkan guru-gurunya banyak daripada Sadza Bani Alawi, guru-gurunya. Ya, saya Ahmad Amin Al-Attar, wa Sayyid Sultan bin Hasyim, wa Sayyid Ahmad Zawawi, wa Sayyid Ibrahim Arab, wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, wa Sayyid Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga, guru-gurunya keluarga sarang. Wa Sayyid Husain Al-Habsyi,
Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo, karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtut Duror bin Muhammad bin Husain. Alladzi tawalla mansibal iftah hatta wafatul maniyah wa Sayyid Bakar Sato. Ini yang ngarang Anatu Tolibin. Wa Syekh Rahmatullah wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu sarah i'anah paling terkenal adalah dua, I'anatu Tolibin dan Tarsihul Mustafidin. Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf. Terus wa Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad, karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas, ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbah Hasyim. Wa Sayyid Abdul Az-Zawawi wa Syekh Soleh. Nah, jadi apa sekarang yang dimasalahkan? Soal fakih muqaddam umpamanya mengklaim dirinya begini, mengaku dirinya begini. Kita semua percaya, ya silahkan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Dan itu tidak hanya terjadi pada fakih muqaddam. Banyak cerita-cerita itu, umpama seperti yang diceritakan santrinya Syekhona Khalil, itu sekejap mata bisa sampai di Mekah, sekejap mata bisa pulang dari Mekah ke Madura umpamanya. Itu kan banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh Kiai Musli Adnan itu. Yaitu biasa, itu satu perilaku, satu perbuatan atau satu pengakuan, ya, tidak ada hubungannya dengan nasab. Kita tahu umpamanya Nabi Nuh, salah satu putranya itu tidak termasuk ke dalam golongannya. Ya soal nasab ya tetap nasab secara biologis, yaitu anaknya Nabi Nuh. Iya kan? Terus siapa lagi? Keturunan dari Nabi Yakub itu. Ya, jadi Yahudi dia bukan dalam artian etnis, ya, keturunan Yahuda bukan, tapi Yahudi yang sudah menjadi agama, sudah menjadi akidah, keyakinan. Itu keturunan dari Nabi Yakub, Nabi Ishak, ya. Terus ke bawah. Itu adalah satu tindakan, pilihan hidup, tidak ada kaitannya dengan nasab. Jadi kalaupun benar Kiai Hasyim Asy'ari berfatwa demikian, iya nasabnya habaib ya tetap. Jadi yang dibahas apa? Nasab apa perilaku seseorang, kan gitu. Ini kan repot, memang tidak pernah jelas antara nasab, perilaku, yang disorot perilakunya. Jadi banyak di antara para pembatal nasab ini, kelompoknya, ya, itu apabila ada sesuatu yang jelek, ya, yang kurang pada para sadab Alawi, ini hatinya merasa senang sekali, merasa gembira. Jadi kalau antara teman itu ada sesuatu yang negatif, dikirim link-linknya, videonya ini, dia sangat gembira sekali. Ada apa? Hati-hati loh dengan keimanan. Hati-hati dengan keimanan yang semacam itu. Kalau masalah perilaku, itu namanya oknum, ya. Umpamanya ada Habib nakal itu kan, sama anak kiai yang nakal banyak. Itu kejadian-kejadian seperti oknum pengasuh pesantren yang berbuat sesuatu dengan santriwatinya sampai dijerat hukum, dimasukkan ke dalam penjara. Itu adalah perilaku, ya, bukan masalah nasab. Nasabnya tetap, kalau dia anak kiai ya tetap anak kiai. Habib yang ngaku Habib, ya, yang ngaku Habib di video itu ada, yang jadi pendeta ada. Karena tidak ada jaminan bahwa para keturunan Nabi itu adalah maksum, tidak. Yang maksum itu hanya para Nabi. Jadi nggak usah heran kenapa kita kok merasa bahagia sekali apabila ada dari salah satu sadab Alawi dikiranya itu jelek gitu, ya. Kita ini berbunga-bunga hati. Ada apa dengan keimanan kita? Hati-hati. Nah, jadi sekali lagi, nasab adalah nasab, perbuatan adalah perbuatan. Dua hal yang berbeda. Tidak karena orang itu berperilaku jelek atau berkeyakinan jelek lalu putus nasabnya, tidak. Dan lagi kita tidak perlu pusing-pusing, ribet-ribet ke fakih muqaddam, di mana orang banyak yang tidak kenal, kan gitu. Baru rame-rame nasab ini banyak orang tahu, banyak orang kenal itu. Dulunya tidak ada. Yang kita tahu saja itu ayah Nabi Ibrahim Azar itu kafir. Kenapa? Itu ayahnya Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad sendiri di Sahih Muslim itu mengatakan inna abi wa abaka finnar. Ya terserah, itu secara literal begitu. Mau ditafsirkan kemana, monggo silahkan. Tapi secara harfiah ya demikian. Bagaimana?
mau diributkan juga. Jadi soal nasab ya nasab, soal perilaku ya perilaku. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang difatwakan oleh Ki Hasyim Asy'ari itu ya itu kan satu pendapat beliau. Di antara para ulama itu kan mungkin banyak pendapat, bisa didiskusikan kan begitu. Ilat kekufurannya itu apa? Kalau hanya ada orang mengaku diimi'rajkan ke Sidratil Muntaha, dibawa oleh malaikat lah ke sana. Ilat kekufurannya itu apa? Kan begini. Ulama mengatakan barang siapa yang mengaku dirinya melihat Allah, maka dia kafir. Nah, coba di sini harus hati-hati dan harus teliti. Kenapa bisa kafir? Nah, ini. Jadi perlu pemikiran, ya, perlu penalaran dulu. Pertama, mustahil manusia ini bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepala di dunia ini. Mustahil. Itu pertama, perkataan ulama ya. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Allah, berarti dia bukan Allah. Dan dia mendakwahkan itu Allah. Dia menuhankan sesuatu yang bukan Allah, dijadikan Allah. Nah, di situ letak kekafirannya, ilat kekafirannya. Karena dia telah menuhankan sesuatu yang bukan Allah. Yang dilihatnya itu, yang diyakininya itu. Itu ilat kekafirannya begitu. Jadi bukan semata-mata karena melihat Allahnya. Kalau melihat Allahnya ya nggak kafir. Kalau memang betul-betul melihat Allah betul, nggak kafir, enggak. Tapi karena yang dilihat itu pasti bukan Allah, maka kafirlah dia. Itu ilatnya begitu. Jadi yang dikafirkan oleh Ki Hasyim Asy'ari, ilatnya itu apa? Ilat kekafirannya itu apa? Kalau hanya ada orang mengaku ke Sidratil Muntaha, ilat kekafirannya itu kan harus dijelaskan, diuraikan. Nah, di sini jadi perdebatan di antara para ulama, kan begitu. Jadi kalau perkataan Ki Hasyim Asy'ari langsung diarahkan kepada Faqih Muqaddam ini, kan sebenarnya ada sesuatu. Taruhlah sekalipun Faqih Muqaddam itu betul, ya dihukumi kufur, lah terus ada apa? Nggak ada apa-apa dengan urusan nasab. Ya nasab nyambung saja terus gitu. Tidak karena ini umpama ya, kan kufur lalu putus nasab, enggak, tetap gitu. Kan tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu maksum, tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada. Nah, cuman kalau untuk membatalkan nasab ini berat masalahnya, begitu. Terima kasih.